Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 di New York berubah dari forum diplomasi menjadi panggung ketegangan internasional yang jarang terlihat dalam dekade terakhir. Di tengah ruangan megah yang biasanya diwarnai protokol dan pernyataan politik datar, tiba-tiba terdengar dentuman keras. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghentak meja dengan tangan kanannya sambil menyuarakan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Aksi spontan itu menggema tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara politis, menandai pergeseran gaya komunikasi Indonesia di forum internasional. Lebih langsung, lebih berani, dan tak lagi dibungkus basa-basi diplomatik. Beberapa jam kemudian, dalam balutan retorika yang tenang namun syarat sindiran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespons pidato Prabowo. Namun pidato itu tak berlangsung mulus. Ratusan delegasi dari berbagai negara perlahan meninggalkan ruangan, sebagian tanpa menoleh, sebagai bentuk penolakan terhadap narasi Israel tentang konflik Gaza. Walkout itu bukan sekadar penolakan terhadap pidato, melainkan gestur kolektif yang mencerminkan frustrasi dunia terhadap apa yang mereka anggap sebagai propaganda belaka. Video ini akan menelusuri kembali momen-momen dramatis dari sidang tersebut. Dari gebrakan meja Prabowo yang menjadi simbol protes atas kezaliman, hingga klaim besar Netanyahu yang dipertanyakan oleh data dan fakta di lapangan. Kita akan membedah narasi, membandingkan pernyataan dengan kenyataan, dan menyelami reaksi dunia atas panggung diplomasi yang berubah menjadi arena konflik moral. Di tengah kemegahan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80, suasana mendadak berubah ketika Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tampil ke podium. Ia tidak sekadar membacakan naskah diplomatik. Prabowo berbicara dengan intonasi meninggi, gerakan tangan yang intens, dan emosi yang sulit disembunyikan. Ketika menyebut penderitaan rakyat Palestina yang terus berlangsung akibat blokade dan agresi militer, tangannya menghantam meja podium. Dentuman keras itu terdengar hingga ke baris belakang ruang sidang. Tidak hanya sekali, tetapi hingga 8 kali sepanjang pidatonya. Detik-detik tersebut terekam dalam berbagai media daring, termasuk dalam laporan video YouTube berjudul Dunia Gempar. Prabowo 8 kali gebrak meja di sidang PBB, yang dengan cepat menjadi viral di berbagai platform media sosial. Aksi Prabowo itu langsung menjadi sorotan internasional. Di Indonesia, ia menyebut bahwa dirinya tidak menyadari telah menggebrak meja berkali-kali. Dalam sebuah unggahan video pendek di Instagram, Prabowo berkata bahwa dirinya terbawa suasana, mengisyaratkan bahwa semangat dan kemarahan terhadap ketidakadilan yang menimpa Palestina membuatnya kehilangan kendali sesaat. Reaksi spontan itu, yang tak lazim dalam panggung diplomasi internasional, justru memperlihatkan sisi emosional yang jarang diperlihatkan oleh seorang kepala negara. Di tengah pidato-pidato yang biasanya dingin dan formal, Prabowo memberikan satu hal yang berbeda, ekspresi mentah dari frustrasi kemanusiaan. Reaksi dunia pun terbelah. Sebagian pihak menganggapnya sebagai pelanggaran norma diplomatik, namun banyak pula yang justru mengapresiasi keberanian itu. Salah satu tokoh internasional yang secara terbuka menyampaikan pujian adalah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam pernyataannya yang dimuat oleh CNBC Indonesia, Trump menyebut pidato Prabowo sebagai tegas dan penuh energi, bahkan memuji tindakan menggebrak meja sebagai simbol keberanian politik di tengah kemunafikan forum internasional. Menurutnya, dunia butuh pemimpin yang berbicara dengan hati, bukan sekadar dengan naskah yang ditulis oleh tim komunikasi. Dari sudut pandang para pendukungnya, tindakan Prabowo mencerminkan kedalaman luka diplomatik yang dirasakan bangsa Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Ini bukan hanya soal pidato, melainkan ekspresi dari solidaritas yang telah mengakar selama puluhan tahun. Bagi mereka, gebrakan meja itu bukan insiden, melainkan pernyataan keras bahwa Indonesia tidak akan lagi menyuarakan keadilan dengan bisikan diplomatik. Dalam situasi di mana penderitaan manusia terus dipolitisasi, tindakan Prabowo menegaskan bahwa tragedi tidak layak ditanggapi dengan kata-kata lembut. Beberapa jam setelah pidato emosional Prabowo Subianto yang menggema di ruang sidang, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu naik ke podium. Dengan nada yang lebih tenang namun syarat makna politis, ia membuka pernyataannya dengan menyebut bahwa ia mencatat kata-kata penuh semangat dari Presiden Indonesia.
Netanyahu secara eksplisit menyebut Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, lalu menambahkan bahwa pidato Prabowo bisa menjadi pertanda masa depan.